Baiklah teman-teman, kita akan bahas tentang kanker serviks. Di sini kita akan belajar untuk kenali, cegah, dan deteksi dini. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu ya, apa itu kanker serviks ya? Nah, jadi teman-teman ya, kanker serviks ini adalah kanker yang terjadi pada serviks ya teman-teman ya, atau kita namakan sebagai leher rahim. Nah, leher rahim itu apa dok? Yaitu bagian rahim yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, leher rahim atau serviks itu ya seperti yang dibulatin ini teman-teman, yang ini ya, dia itu menghubungkan antara rahim, nah ini rahim ya, dengan vagina ya. Nah, gini. Nah, kira-kira apa sih dok penyebab utama ya kan dari kanker serviks? Nah, jadi teman-teman ya, penyebab utama dari kanker serviks adalah virus HPV atau kita namakan sebagai human papilloma virus. Nah, jadi tipe yang paling sering menyebabkan kanker serviks itu adalah HPV 16 dengan HPV 18. Di mana ya virus ini ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, kira-kira apa sih dok faktor resiko ya dari kanker serviks itu? Nah, jadi yang pertama teman-teman ya, faktor resiko dari kanker serviks itu adalah menikah atau berhubungan seksual pada saat usia muda. Nah, kenapa dok? Kalau menikah muda kok menjadi faktor resiko terjadi kanker serviks? Nah, begini ya teman-teman ya. Oke, inilah alasan kenapa menikah pada usia muda menjadi faktor resiko terjadinya kanker serviks. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi alasannya adalah ya pada serviks remaja itu serviksnya belum mateng ya. Maksudnya gimana dok? Belum mateng. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi kalau serviks kita lihat epitelnya. Epitel itu apa dok? Epitel itu adalah lapisan yang melapisi dari mukosa serviks. Jadi ada epitel bagian dalam ya teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian ada epitel bagian luar ya yang paling dekat dengan vagina. Epitel dalam itu adalah epitel kolumnar teman-teman. Epitel silindris ya. Sedangkan epitel luar itu adalah epitel squamous ya atau epitel pipih. Nah, di antaranya ini kita namakan sebagai zona transformasi. Nah, kenapa dok kok beda antara epitel dalam dengan epitel luar ya? Nah, kita tahu teman-teman ya, kalau di bagian luar serviks itu kan dia berkontak dengan vagina ya teman-teman ya. Nah, jadi vagina itu kan dia sifatnya asam ya, asam vagina. Nah, epitel squamous ini dia sifatnya itu tahan asam teman-teman gitu. Jadi dia nggak mudah rusak. Sedangkan kalau epitel kolumnar ini tidak tahan asam, ya kan? Nah, zona transformasi ini adalah zona di mana masih terdapat epitel kolumnar ya yang tidak tahan asam, tapi letaknya itu di luar. Ya kan, di luar serviks yang dekat sama vagina. Otomatis gimana? Otomatis si epitel kolumnar ini harus berubah dia jadi epitel yang squamous ya, agar dia sifatnya tahan asam, biar dia gak gampang rusak kena asam vagina teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini epitel kolumnar ya di bagian dalam. Ini adalah zona transformasinya ya, dan ini adalah epitel squamous ya. Nah, zona transformasi ini harus ya merubah epitel kolumnar menjadi epitel squamous teman-teman. Makanya dikatakan transformasi, dia mengalami metaplasia gitu. Untuk apa? Agar dia tahan asam ya, tahan asam terhadap apa? Tahan terhadap asam vagina gitu ya. Nah, ironisnya teman-teman, ternyata zona transformasi ini yang warna ungu ini ya teman-teman ya. Nah, zona transformasi ini dia rentan sekali untuk diinfeksi oleh virus HPV. Human papilloma virus teman-teman ya. Nah, jadi area ini nih ya, zona transformasi ini teman-teman merupakan area yang paling rentan terhadap infeksi HPV, human papilloma virus ya, dan paling rentan terjadinya perubahan lesi kanker teman-teman ya. Nah, ini ya pada remaja ya kan, zona ini lebih luas teman-teman ya kan, dan mudah terpapar. Kenapa? Karena pada remaja ya itu kan masih terjadi proses pertumbuhan teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi zona yang harusnya berada di dalam jadi ikut berada di luar karena proses pertumbuhan tadi, serviksnya membesar gitu, sehingga zona transformasi ini terpapar ya di bagian luar ya yang berdekatan dengan vagina. Nah, ini gampang sekali diinfeksi oleh virus HPV. Kemudian juga ya teman-teman ya,
paparan HPV kalau usia muda ya menikahnya itu kan berarti terjadinya lebih dini ya teman-teman ya. Nah sedangkan virus itu kita tahu dia butuh waktu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk merubah sel serviks yang sehat jadi sel kanker ya. Berarti nanti bisa nih terjadi kanker serviks di usia yang lebih tua teman-teman ya. Nah seperti ini kira-kira teman-teman. Awalnya serviksnya ini dia bagus ya, sehat, licin. Kemudian ada infeksi HPV nih, virus ya teman-teman ya. Nanti lama-lama serviksnya ada lesi nih. Nah, berubah jadi lesi prakanker. Dari yang ringan kemudian ke berat ya, lama-lama jadi kanker serviks gitu ya. Kemudian faktor resiko yang kedua apa dok? Ya, faktor resiko yang kedua adalah berganti-ganti pasangan seksual. Kenapa dok kok berganti pasangan seksual menjadi faktor resiko terjadi kanker serviks ya? Nah misalnya gini teman-teman ya, ini istrinya, ini suaminya. Ternyata suaminya kena infeksi HPV. Bisa ya dok terjadi pada laki-laki? Ya bisa, tapi biasanya asimptomatik, tidak bergejala ya. Nah karena tidak bergejala dia nggak tahu nih, ya kan dia berhubungan dengan istrinya, ditularkanlah tadi si virus HPV-nya itu kepada istrinya, ya kan? Nah, kemudian kalau istrinya melakukan hubungan dengan laki-laki lain, ya, maka virus HPV-nya juga bisa menularkan ya ke pasangan berikutnya gitu, teman-teman. Jadi, ya berganti-ganti pasangan seksual itu bisa berisiko terjadinya kanker serviks karena infeksi HPV-nya bisa berpindah ya dari satu orang ke orang yang lain melalui hubungan seksual. Kemudian ya merokok gimana dok? Ya kok bisa jadi faktor resiko terjadi kanker serviks? Nah gini ya teman-teman ya. Kenapa rokok itu menjadi faktor resiko terjadi kanker serviks? Kita tahu ya teman-teman ya bahwa di dalam rokok itu kan terdapat zat-zat berbahaya ya teman-teman ya, yang sifatnya karsinogenik. Apa itu dok zat karsinogenik? Zat karsinogenik adalah zat pemicu kanker. Kenapa? Karena dia dapat merusak DNA pada sel. Ya, salah satunya adalah sel serviks. Jadi DNA-nya dirusak. Jadi kalau DNA-nya rusak lama-lama sel bisa berubah jadi sel kanker, teman-teman, ya. Selain itu, rokok juga bisa menurunkan daya tahan tubuh, ya, sehingga infeksi dari HPV jadi lebih sulit untuk dibersihkan, teman-teman ya. Kita tahu ya teman-teman ya, HPV ini kan dia akan menginfeksi sel serviks ya. Jadi ketika dia mau menginfeksi ini harusnya diserang dulu oleh sistem imun kita, ya. Biar si virus ini nggak jadi menginfeksi teman-teman ya. Nah tapi kalau daya tahan tubuhnya rendah ya kan, sistem imunnya kalah, maka infeksi dari human papillomavirus jadi lebih sulit dibersihkan sehingga resiko kanker serviks pun meningkat ya. Oke, kemudian ya daya tahan tubuh yang rendah ya. Nah kita tahu ya teman-teman ya tadi ya kalau sistem imunnya lagi rendah maka infeksi human papillomavirusnya jadi lebih sulit dibersihkan sehingga resiko kanker serviks pun akan meningkat ya. Kemudian infeksi HIV, kenapa dok? Infeksi HIV kok menjadi faktor resiko terjadinya kanker serviks? Nah, apa itu HIV? Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyebabkan imunodefisiensi, ya penurunan sistem imun tubuh. Jadi kalau sistem imun tubuhnya itu turun ya teman-teman, maka daya tahan tubuhnya rendah. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, ya maka infeksi human papillomavirus jadi lebih sulit dibersihkan, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi beresiko terjadi kanker serviks di kemudian hari. Kemudian yang keenam adalah tidak pernah melakukan screening. Nah ini ya teman-teman ya bagi yang sudah menikah ya, nggak pernah dicek, nggak pernah diperiksa ya kan, sehingga infeksi HPV berubah dia jadi lesi prakanker ya, kemudian berubah lama-lama jadi kanker serviks karena nggak pernah dicek, nggak pernah di screening ya. Kemudian yang ketujuh tidak mendapatkan vaksin HPV. Nah ini penting ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelum nikah itu bagusnya divaksin dulu teman-teman ya. Divaksin buat apa dok? Untuk membentuk antibodi terhadap human papillomavirus ya. Jadi kalau udah ada antibodi nih, dia sebelum nikah udah vaksin ya. Berarti di dalam tubuhnya udah ada antibodi terhadap human papillomavirus. Nah, kemudian dia nikah, berhubungan sama suaminya. Kalau misalnya ya kan ada infeksi HPV mau masuk nih ya, maka langsung diserang oleh si antibodi teman-teman. Ya kan, virusnya diserang oleh antibodi ya. Nah, sehingga virusnya nggak jadi deh menginfeksi dari sel serviks. Nah, sehingga nggak jadi kanker serviks gitu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana sih dok kanker serviks itu bisa terjadi? Nah ya jadi pertama itu teman-teman serviks kita itu normal ya. Jadi dia licin, bersih ya kan, normal dan sehat seperti ini teman-teman ya. Kemudian ya kalau terjadi infeksi dari HPV human papillomavirus ya teman-teman ya. Nah biasanya melalui kontak seksual ya. Nah kalau terjadi ini selama bertahun-tahun ya,
maka sel mulai berubah menjadi tidak normal teman-teman, ya kan. Nah ini ya, mulai terjadi lesi prakanker. Kalau ini dibiarkan teman-teman, maka bisa berubah menjadi kanker serviksnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah bisa berkembang tadi sel abnormalnya jadi kanker serviks ya teman-teman. Nah, kapan dok? Ya kan idealnya kita temukan ya. Jadi kalau misalnya lesi prakanker ini teman-teman, ini masih bisa disembuhkan ya teman-teman ya. Nah, masih bisa. Tapi kalau udah kanker serviks ini udah lebih sulit. Nah, gitu. Makanya perlu screening ya. Oke, gejala kanker serviks apa aja dok? Yang pertama itu adalah pendarahan teman-teman ya. Bisa pendarahan setelah berhubungan seksual atau pendarahan di luar menstruasi. Menstruasi lebih banyak daripada biasanya ya. Keputihan bercampur darah, intinya pendarahan. Kenapa bisa pendarahan dok? Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi pendarahan pada kanker serviks? Kita tahu ya teman-teman ya, ini anggap sel kanker ya. Sel kanker serviksnya tadi ya. Nah kita tahu bahwa sel kanker itu kan dia punya pembuluh darah teman-teman ya. Nah tapi ternyata pembuluh darah pada sel kanker itu dia abnormal teman-teman ya kan. Nah dia dindingnya tipis, nah tidak teratur dan rapuh, nggak normal dia pembuluh darahnya ya. Karena dia rapuh dan dindingnya tipis ya teman-teman ya, maka terjadi gesekan sedikit saja ya kan. Nah si pembuluh darahnya bisa pecah sehingga mudah berdarah ya. Selain itu juga sel kanker ini menghasilkan enzim MMP. Apa itu dok enzim MMP? Enzim MMP adalah enzim matriks metaloproteinase yang berfungsi untuk mencerna kolagen yang ada di jaringan ikat teman-teman ya, di jaringan serviks ini. Nah jadi kalau kolagennya dicerna ya teman-teman ya, kita tahu kolagen itu adalah suatu jaringan ikat ya. Kalau dia dicerna oleh si enzim MMP ini ya kan, maka jaringannya jadi mudah berdarah teman-teman ya. Jaringannya jadi mudah rusak sehingga mudah berdarah ya kan, sehingga terjadilah pendarahan ya. Oke, kemudian kenapa dok bisa keputihan berbau pada kanker serviks? Kita tahu teman-teman ya bahwa pada kanker serviks kan gampang terjadi pendarahan. Kenapa? Akibat jaringannya tadi rusak ya teman-teman ya. Nah jaringannya rusak mudah berdarah. Nah kalau jaringannya itu lagi rusak ya teman-teman, lagi luka jaringannya, itu merupakan media yang subur bagi perkembangbiakan bakteri ya. Jadi bakteri akan melakukan proses pembusukan atau fermentasi teman-teman, sehingga akan menghasilkan suatu senyawa volatil dan sulfur yang akan menghasilkan bau ya, dan juga nanti akan keluar sekret ya kan. Maka terjadilah keputihan berbau gitu karena infeksi bakteri pada jaringan yang luka tadi gitu ya. Terus kenapa dok bisa nyeri panggul pada kanker serviks? Nah gini ya teman-teman ya, kenapa bisa nyeri panggul pada kanker serviks ya? Karena kita lihat ya teman-teman. Nah, anggap ini adalah sel kanker serviks. Ketika sel kanker serviksnya ini ternyata dia membesar ya teman-teman ya, dia bisa menginvasi ke jaringan sekitarnya, ya kan? Nah, dia bisa menyebar teman-teman ke jaringan sekitarnya. Kita tahu kalau organ panggul itu kan dia ada saraf ya teman-teman ya. Jadi kalau sel kanker serviksnya itu membesar ya jaringannya tadi ya, terus menekan dari si saraf yang ada di panggul, maka sarafnya ini bisa kejepit teman-teman ya. Saraf yang terjepit ini menyebabkan rasa nyeri, makanya bisa nyeri panggul ya. Oke, pada stadium lanjut gimana dok? Ya kan bisa nyeri pinggang, bisa sulit berkemih, bengkak pada tungkai dan berat badan menurun. Kenapa dok bisa nyeri pinggang? Nah gini ya teman-teman ya, kenapa pada kanker serviks stadium lanjut bisa nyeri pinggang? Kita tahu ya teman-teman ya, anggap ini adalah sel kanker serviks ya. Kemudian selnya membesar, jaringannya membesar, kemudian dia bisa menekan ureter teman-teman yang warna kuning ini, ureter. Apa itu dok ureter? Ya ureter itu apa? Ureter itu teman-teman yang warna kuning ini adalah saluran kemih ya, saluran kencing yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Jadi kalau ginjal habis dia menghasilkan urin di sini ya. Nah, urin ini akan dialirkan melewati ureter kemudian ke kandung kemih teman-teman ya. Nah, tapi kalau ada ya si kanker serviks di sini misalnya ya, nah dia menekan si ureter ini, otomatis urinnya nggak bisa lewat dong, ya kan, nggak bisa lewat ya dari ginjal ya menuju kandung kemih karena ditekan ya kan. Nah oleh si jaringan di kanker serviks ini di sini ya misalnya ya. Nah lama-lama gimana? Urinnya jadi balik lagi ke ginjal ya kan. Urinnya tertahan di ginjalnya jadi hidronefrosis teman-teman, sehingga terjadilah nyeri pinggang ya gitu.
Kemudian sulit berkemih ya. Nah, kenapa dok bisa sulit berkemih ya pada pasien yang mengalami kanker serviks stadium lanjut ya. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, sama kayak tadi ya, bahwa sel serviks yang membesar ya jaringannya ini, dia bisa menekan ureter. Ureternya ditekan, otomatis urin ini mau lewat gimana? Urin kan dari ginjal mau ke kandung kemih nih, ya kan? Karena ditekan si ureternya ini, jadi urin nggak bisa lewat, ya kan? Nah, karena urinnya nggak bisa lewat, berarti urinnya nggak bisa sampai ke kandung kemih. Kandung kemihnya jadi kosong teman-teman. Karena kandung kemihnya kosong, pasiennya mengeluhkan, loh kok pengen buang air kecil tapi nggak bisa gitu ya kan. Karena kandung kemihnya kosong, makanya jadi sulit berkemih gitu ya. Oke, kenapa bisa bengkak pada tungkai ya teman-teman ya. Jadi bengkak pada tungkai ini bisa terjadi pada stadium lanjut kanker serviks. Nah, ini alasannya ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya bahwa di tubuh kita ini ada namanya kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening itu apa dok? Yaitu suatu saluran untuk ya mengembalikan kelebihan cairan pada jaringan menuju pembuluh darah. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya ada kelebihan cairan di kaki misalnya ya, nah kelebihan cairan ini harus dikembalikan ke pembuluh darah teman-teman airnya. Lewat mana? Lewat kelenjar getah bening gitu ya, sehingga nggak terjadi bengkak pada kaki. Nah, kalau misalnya ini sel kanker ya, selnya membesar jaringannya nih ya, kemudian terlepas dari tempat asalnya masuk ke kelenjar getah bening ya, maka dia bisa menyumbat saluran pada kelenjar getah bening ini teman-teman ya. Sel kankernya menyumbat saluran pada kelenjar getah bening, otomatis kalau ada kelebihan cairan di jaringan, ini nggak bisa dialirkan melewati saluran ini, ya kan? Karena salurannya udah disumbat oleh sel kanker gitu. Lama-lama gimana? Lama-lama jaringannya bisa bengkak ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kelebihan cairannya nggak bisa dikembalikan ke pembuluh darah ya, gara-gara salurannya nyumbet. Nah, itulah terjadi bengkak pada tungkai ya. Oke, kenapa bisa berat badan menurun dok ya pada stadium lanjut kanker serviks ya? Nah, jadi teman-teman kita tahu ya, pada kanker itu kan terjadi proses peradangan ya teman-teman ya, ini proses peradangan kronis ya. Nah, ternyata teman-teman, proses peradangan ini membutuhkan energi. Energi didapat dari mana dok? Energi didapat dari pembakaran glukosa, pembakaran lemak, ya kan, pembakaran otot gitu. Lama-lama gimana? Lama-lama glukosanya dibakar, ya kan, glikogennya dibakar, lemaknya dibakar, ototnya juga dibakar, proteinnya ya. Lama-lama pasiennya bisa kurus teman-teman ya. Nah, dan berat badannya pun jadi menurun ya gitu. Oke, gimana dok cara deteksi dini nih? Ya, ini ya teman-teman ya, cara deteksi dini kanker serviks. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu metodenya. Bisa dengan IVA, bisa dengan pap smear, atau dengan tes HPV DNA. Nah, apa itu IVA dok? Jadi IVA itu teman-teman adalah inspeksi visual dengan asam asetat. Nah, jadi langkahnya gimana dok pemeriksaan IVA? Ya, langkahnya pertama-tama pasien dalam posisi litotomi ya teman-teman ya. Seperti orang mau melahirkan. Kemudian vaginanya kita buka dengan menggunakan spekulum ya. Kemudian bersihkan dulu ya serviksnya dengan menggunakan kapas lidi ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kapas lidinya ya, nanti kita celupkan ke larutan asam asetat 3-5% ya. Kemudian baru nanti dioleskan di bagian serviksnya. Nah, kemudian ya teman-teman tunggu selama 1 menit ya. Setelah nunggu 1 menit, kita amati perubahan yang terjadi pada serviks. Apakah ada bercak putih pada serviks teman-teman? Seperti ini ya. Nah, untuk interpretasi dari hasil IVA teman-teman ya, bisa hasilnya negatif, bisa hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya itu negatif teman-teman, berarti tidak ditemukan bercak putih nih teman-teman. Serviksnya licin ya, tidak ada bercak putih pada serviks. Kalau tidak ada berarti tidak ada lesi prakanker ya teman-teman ya. Nah, berarti aman nih ya kan. Maka selanjutnya screening 3-5 tahun lagi gitu ya. Kalau hasil IVA-nya positif ya, berarti ada bercak putih nih teman-teman. Ya, bercak putih pada serviksnya, ada aceto white lesion. Nah, ini menandakan ya bahwa diduga ada lesi prakanker nih pada serviksnya. Kalau ada lesi prakanker pada serviksnya, maka kita lanjutkan ya untuk pemeriksaan kolposkopi ya teman-teman ya. Nah, kenapa dok bisa terjadi lesi aceto white atau bercak putih pada serviksnya ya? Nah, gini teman-teman ya. Kita tahu ya bahwa pada sel ya kanker maupun prakanker ya teman-teman, itu kan dia punya inti yang besar-besar ya. Di dalam inti sel itu ada protein ya teman-teman ya.
Nah, jadi pada sel prakanker ya atau sel kanker itu kan dia di dalam intinya itu, inti selnya itu ada protein. Proteinnya itu dia ya banyak teman-teman. Nah, ketika proteinnya itu kena larutan asam asetat nih, asam asetat 3-5%, protein yang terdapat di inti sel serviks ya, itu nantinya akan menggumpal teman-teman ya. Nah, karena proteinnya menggumpal ya, maka protein itu nanti kalau dikasih cahaya, dia akan memantulkan cahaya sifatnya ya. Karena dia bisa memantulkan cahaya, makanya ketika serviksnya kita center ya teman-teman, menggunakan cahaya putih ya, maka cahayanya akan dipantulkan. Maka terjadilah bercak putih pada serviks gitu ya. Karena banyaknya protein di dalam inti sel serviks ya. Itu biasanya terjadi pada lesi ya prakanker atau kanker ya. Nah, kalau misalnya serviksnya seperti ini teman-teman, seperti bunga kol, ada ulkus atau luka, mudah berdarah, ya kan, bentuknya tidak normal, ya maka kita curiga kanker serviks ya teman-teman, maka kita rujuk ya. Oke, pap smear itu apa dok? Jadi pap smear itu adalah metode screening juga, ya kan, screening kanker serviks dengan mengambil sampel dari serviks, kemudian diperiksa di lab. Untuk apa dok? Untuk mendeteksi selnya ini abnormal kah? Prakanker atau sel kanker ya. Nah, jadi gimana dok caranya? Jadi pasien dalam posisi litotomi ya teman-teman ya, seperti orang mau melahirkan. Kemudian vaginanya kita buka dengan menggunakan spekulum ya. Kemudian kita ambil sampel dari serviks menggunakan spatula air dan sitobras ya. Nah, yang spatula air kita letakkan di objek gelas ya, sampelnya tadi. Kemudian sitobras kita celupkan di media cair ya teman-teman ya. Nah, kemudian sampelnya tadi ya kan yang dari objek gelas diperiksa di mikroskop untuk dilihat selnya. Nah, ini hasil pap smear ya teman-teman ya. Kalau selnya itu normal, tidak ditemukan kelainan, ya kan, maka kita ulangi screening 3-5 tahun lagi ya. Kalau hasilnya tidak normal teman-teman, ini dibagi teman-teman ya. Ada dia atypical squamous cell, ada dia L-cell atau low grade squamous intraepithelial, ada dia high grade squamous intraepithelial teman-teman, dan ada juga karsinoma cervix. Nah, ini kalau hasilnya nggak normal ya teman-teman ya. Apa itu dok ASCUS? Nah, jadi ini adalah atypical squamous cell teman-teman. Jadi maksudnya itu adalah ya kan, selnya tampak sedikit abnormal, tapi belum jelas ini lesi prakanker atau enggak gitu ya kan. Maka yang kita lakukan apa dok? Kita lakukan adalah kontrol atau pemeriksaan ulang lagi. Jadi pap smear lagi 6-12 bulan kemudian ya. Atau kalau mau kita periksa tes HPV DNA gitu. Jadi dicek lagi teman-teman ya. Dipastiin lagi. Nah, kalau dia L-cell ya, low grade squamous intraepithelial ya kan. Nah, ini adalah lesi prakanker tapi masih derajat rendah teman-teman ya kan. Maka kita lakukan ya kolposkopi ya. Begitu juga dengan high grade ya kan, lesi prakanker derajat yang tinggi, lakukan kolposkopi ya kan. Nah, kalau misalnya ditemukan karsinoma, oh ini udah kanker serviks nih, maka ya lanjut ke penanganan onkologi ya gitu. Kemudian tes HPV DNA. Apa itu dok? Tes HPV DNA gimana caranya? Jadi pertama itu teman-teman, pasien dalam posisi litotomi seperti orang mau melahirkan. Kemudian vaginanya dibuka ya menggunakan spekulum sehingga serviksnya kelihatan. Kemudian ambil sampel pada serviksnya menggunakan sitobras. Kemudian masukkan ke dalam media cair ya teman-teman ya. Nah, kemudian baru kita analisis DNA-nya menggunakan alat amplifikasi DNA. Kalau ditemukan ternyata ada ya kan hasil tes HPV DNA-nya ya. Nah, bisa dua teman-teman, bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif berarti nggak ada si DNA dari HPV ya kan, berarti screening 3-5 tahun lagi. Kalau ternyata positif teman-teman, ditemukan DNA nih ya kan. Nah, pada serviksnya tadi ada DNA HPV, human papillomavirus. Maka dilanjutkan adalah kita lakukan ya pap smear atau kolposkopi gitu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, kira-kira ya alur pemeriksaan screening pada kanker serviks ya. Kalau kita rangkum, jadi bisa teman-teman pilih salah satu nih. Bisa menggunakan IVA, metode paling sederhana, bisa menggunakan pap smear atau tes HPV DNA. Kalau ternyata dari ketiga metode ini hasilnya itu negatif, berarti ya selanjutnya itu adalah screening ya teman-teman ya, 3-5 tahun sekali untuk mendeteksi ada kanker serviks apa enggak ya. Nah, jadi dicek per 3 tahun atau 5 tahun sekali. Nah, tapi kalau hasilnya positif teman-teman ya, hasilnya positif ya, maka dilanjutkan dengan kolposkopi. Apa itu dok kolposkopi?
Kolposcopy itu teman-teman itu melihat serviks dengan menggunakan mikroskop ya, dengan pembesaran 40 kali dilihat lebih jelas ya kan mana lesinya ya. Untuk apa dok? Untuk dilakukan biopsi teman-teman. Jadi kalau misalnya udah jelas lesinya di mana, di sini akan dilakukan biopsi. Biopsi itu apa dok? Pengambilan jaringan abnormal ya. Nah jadi dilakukanlah biopsi, diambil jaringannya, nanti akan diperiksa teman-teman di lab histopatologi ya. Nah kemudian kita lihat hasil patologi anatominya. Kalau misalnya hasilnya negatif ya kan, atau normal, berarti nggak ada kelainan. Berarti lanjutnya adalah screening 3-5 tahun lagi. Nah kalau hasilnya adalah CIN 1 ya, atau displasia ringan teman-teman ya, berarti kita lakukan adalah observasi ya tadi ya teman-teman ya. Kalau misalnya lesinya itu dia sepertinya nih agak abnormal tetapi bukan lesi prakanker gitu, berarti kita lanjut ke pap smear 6-12 bulan lagi gitu ya teman-teman ya, atau tes HPV DNA. Kalau hasilnya ternyata CIN 2 atau CIN 3 teman-teman ya, lesi prakanker derajat ringan dan derajat berat, maka dilakukan konisasi. Konisasi itu apa dok? Konisasi itu mengangkat jaringan serviks berbentuk kerucut teman-teman ya. Jadi serviksnya diangkat nih kayak kerucut ya. Nah untuk menghilangkan resi prakanker. Kalau udah kanker serviks gimana dok? Ya kalau udah kanker serviks berarti tata laksana kanker ya. Nah ini teman-teman ya tata laksana dari kanker serviks. Nah kalau dia masih stadium awal teman-teman, ini masih bisa dioperasi teman-teman ya. Nah kanker serviksnya itu bisa dengan cara konisasi ya, diangkat jaringannya seperti berbentuk kerucut ya, atau histerektomi, rahimnya aja diangkat sekalian gitu ya, biar si kankernya nggak menyebar. Kalau udah stadium lanjut teman-teman, nah ini udah sulit, berarti kankernya udah menyebar nih ya kan, udah menginvasi jaringan di sekitarnya ya. Berarti ya, nah bisa kita lakukan radiasi ya, radioterapi atau kemoterapi atau kemoradioterapi ya. Apa itu dok radioterapi? Jadi radioterapi teman-teman ini memberikan sinar X ya kan pada ya organ atau jaringan yang mengalami kanker ya. Untuk apa dok? Untuk mematikan dari sel kanker dan menghambat perkembangan dari sel kanker teman-teman ya. Nah kalau kemoterapi apa dok? Kemoterapi berarti dikasih obat-obatan teman-teman ya. Obat-obatan ya untuk apa? Ya tadi ya kan, untuk mematikan sel kanker dan menghambat perkembangan dari sel kanker gitu ya. Kalau stadium metastasis gimana dok? Stadium metastasis itu teman-teman berarti sel kankernya udah lepas nih ya dari jaringan asalnya, dia lepas masuk ke pembuluh darah teman-teman ya kan. Nah dia bisa nyebar ke paru atau ke organ-organ lainnya, dia udah menyebar jauh dari tempat asalnya. Kalau gitu gimana dok? Ya kalau gitu ya kita perpanjang hidup aja ya kan. Nah kita lakukan kemoterapi atau imunoterapi gitu ya. Oke, kemudian pencegahan dari kanker serviks ya teman-teman ya. Nah, jadi pertama itu kita bisa lakukan vaksinasi HPV. Ini efektif ya kalau dilakukan sebelum nikah teman-teman. Ya kenapa dok? Ya karena kan sebelum nikah kan belum melakukan hubungan seksual nih, ya kan? Kalau udah divaksin HPV berarti udah terbentuk antibodi. Ya di dalam tubuhnya ini udah ada antibodi terhadap human papillomavirus. Jadi ya kalau misalnya dia udah nikah tiba-tiba ada virus HPV itu langsung diserang sama antibodinya teman-teman. Jadi dia nggak bisa menginfeksi dari sel serviks ya. Terus kalau udah nikah gimana dok? Ya udah berarti screening rutin ya kan. Nah bisa dengan metode IVA, pap smear atau tes HPV DNA ya. Kemudian gimana dok? Ya jangan lupa pola hidup sehat ya, jangan merokok, jaga kesehatan reproduksi dan setia pada satu pasangan ya. Oke teman-teman ya, pesan pentingnya ya teman-teman harus tahu kalau kanker serviks itu bukan penyakit yang muncul tiba-tiba ya teman-teman ya. Infeksinya berlangsung bertahun-tahun ya, bahkan berpuluh-puluh tahun ya teman-teman ya. Maka jangan lupa nih vaksin HPV, screening rutin dan periksa ya kan bila terjadi pendarahan abnormal ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya teman-teman like dan subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat memahami pelajaran kedokteran secara lebih mendalam ya. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang rekomendasi buku, rekomendasi obat untuk pencegahan dan juga request bimbel, bisa cek deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam kenal, aku Dr. Yosi. See you next time and thank you.